Hadirin yang saya hormati, sesaat lagi kita akan memulai seremonial pembukaan latihan kepemimpinan dasar anggota. Seremonial pembukaan latihan kepemimpinan dasar anggota LKDA Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga Imalfa Kupang tahun 2020 periode 2020-2021 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga Imalfa Kupang. Teman-teman, hadirin semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, terutama mereka yang berjuang di bidang pendidikan dan keorganisasian. Mengheningkan cipta mulai.
selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Pembukaan sidang kehormatan oleh Ketua Umum Imalfa Kupang. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas izin forum sekalian, maka sidang kehormatan dengan agenda tunggal seremonial pembukaan latihan kepemimpinan dasar anggota LKDA Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga Imalfa Kupang tahun 2020 saya buka dengan resmi. Laporan Panitia Pelaksana Latihan Kepemimpinan Dasar Anggota LKDA Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga Imalfa Kupang tahun 2020. A. Latar belakang. Pembangunan dewasa ini lebih menekankan aspek manusia menjadi pusat atau subjek dari pembangunan itu sendiri. People Center Development. Manusia yang bijaksana terlihat dari berbagai aspek yang terletak pada keeksistensian manusia itu sendiri. Aspek itu merujuk pada penciptaan sumber daya manusia melalui peningkatan prestasi akademik, tetapi juga mengisyaratkan adanya pembentukan karakter manusia melalui pembinaan moral dan nilai, melalui pembinaan informal. Generasi muda yang juga sebagai manusia modern memiliki pola pikir yang handal dan juga mempunyai cerminan moral yang mapan. Ini berarti membangun kecerdasan intelektualitas, IQ, kecerdasan emosional, EQ, dan kecerdasan spiritual, SQ, yang diimplementasikan melalui pola pikir dan pola tingkah. Intelektual yang handal dan cerminan moral yang mapan sebagai ciri homo species yang pada masa kontemporer ini disebut manusia siap pakai. Sebagai generasi pembawa perubahan menuju sebuah tatanan dunia baru, habitus yang mapan adanya dan juga disebut sebagai kader pembangunan. Untuk mewujudkan integritas, manusia modern ini dapat dicapai melalui pendidikan formal dan melalui regenerasi yang terungkap dalam pendidikan dan pembinaan informal. Proses pendidikan yang ditempuh melalui dunia pendidikan dan proses regenerasi melalui pembinaan mental dan moral manusia serta penanaman nilai-nilai luhur kemanusiaan serta keterampilan atau skill sehingga memperkuat kompetensi mahasiswa sebagai agen of change dalam era kompetitif. Kompetensi menjadi kunci daya saing di era globalisasi. Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga Imalfa merupakan ikatan mahasiswa alumni Alvarez Paga yang sekarang lagi bergelut pendidikan di Kota Kupang. Walaupun di tengah maraknya pandemi COVID-19 dalam menjadikan pemimpin yang berkarakter, berkompeten, berdasarkan spirit, doa, persaudaraan, dan pelayanan, maka Imalfa Kupang tetap menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar anggota LKDA, salah satu momentum untuk mempersiapkan lapisan kader yang memiliki integritas, militan, moderat, dan visioner sebagai ciri sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di beberapa bidang kehidupan. B. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah melatih kepemimpinan kader Imalfa. C. Nama kegiatan. Kegiatan ini diberi nama Latihan Kepemimpinan Dasar Anggota LKDA
Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga. D. Tema kegiatan. Kegiatan LKDA ini mengusung tema Leadership and Millennial. Waktu dan pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada hari ini Minggu 4 Oktober sampai 11 Oktober 2020. F. Bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan ini diantaranya adalah ceramah, presentasi, diskusi. Materi G. Materi kegiatan. Materi dalam kegiatan ini adalah 1. Kepemimpinan dan perspektif Karmel. 2. Manajemen kepemimpinan. 3. Literasi dan milenial. 4. Komunikasi. Yang kelima, perempuan dan kepemimpinan. H. Peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini secara keseluruhan berjumlah 30 orang yang terdiri dari anggota Angkatan 2 Imalfa Kupang. I. Estimasi anggaran. Tertera. J. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan atas partisipasi dan kehadiran dari kita semua atas nama panitia dan Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga Imalfa Kupang. Mengaturkan terima kasih. Teriring salam, Zelo Zelatus Sum Pro Domino Deo Exercitum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Bapak Agustinus Bajo, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada acara ini. Yang saya hormati para senior alumni yang berkesempatan hadir, secara khusus Kak Olanggare. Yang saya hormati rekan-rekan ketua dan perwakilan dari OKP Cipayung dan OKP lokal. Yang saya hormati teman-teman Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Alvarez Paga Imalfa Kupang periode 2019-2020. Dan yang saya kasih adik-adik panitia sekaligus peserta LKDA. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita boleh mengikuti acara seremonial pembukaan LKDA ini dengan sehat walafiat, penuh rasa kekeluargaan. Terlebih syukur kita panjatkan karena sampai pada detik ini kita semua yang hadir pada ruang virtual meeting ini masih terbebas dari virus corona. Dan tak lupa kita juga berdoa bagi teman-teman dan mereka yang terinfeksi virus corona agar mereka cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga, dan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita agar cepat dan lekas sembuh dari virus ini sehingga aktivitas kita bisa normal kembali.
Mereka yang pesimis selalu melihat masalah di setiap kesempatan. Sedangkan orang yang optimis selalu mengambil kesempatan di setiap masalah. Hadirin yang saya mulia banggakan, saat ini pemimpin-pemimpin organisasi maupun pemimpin-pemimpin negara di berbagai belahan di dunia, bahkan kita semua, benar-benar ditantang dengan situasi dan kondisi di mana kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat sulit akibat dampak virus corona ini. Begitu pula yang kami rasakan di dalam tubuh organisasi Imalfa Kupang ini. Semua program kerja dan rencana kegiatan organisasi harus tertunda. Roda organisasi harus berjalan lebih lambat, bahkan terkesan berhenti. Sehingga eksistensi organisasi menjadi terganggu akibat dampak dari virus corona ini. Tetapi kita tidak mau kalah dengan kondisi ini. Tidak mau menyerah pada keadaan. Kita terus berputar otak, berpikir, mencari solusi, bagaimana caranya agar roda organisasi harus berjalan dan eksistensi organisasi harus tetap dijaga. Dan kita bersyukur dengan kemajuan teknologi hari ini, sehingga pada momen ini kita bisa memanfaatkan salah satu dari hasil kemajuan ilmu teknologi, bisa melangsungkan kegiatan latihan pemimpinan dasar anggota ini. Mbak molo-molo nerangkep bakal. Teman-teman peserta LKDA yang saya kasih, latihan kepemimpinan dasar anggota merupakan salah satu jenjang pengkaderan yang harus dan wajib dilalui teman-teman ketika masuk di organisasi Imalfa ini, maupun di organisasi-organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan sejenis lainnya. Dalam kegiatan ini, teman-teman dilatih, dibekali, dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin handal, tangguh, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Di bawah tema besar Leadership and Millennial, tema ini mau mengingatkan lagi kita bahwa sudah saatnya kita yang dinamakan generasi milenial ini untuk lebih berani tampil menjadi pemimpin di setiap kesempatan dan menjadi yang terdepan dalam setiap menghadapi persoalan. Hadirin yang saya mulia banggakan, saya rasa sekian dulu pidato singkat dari saya. Harapan saya untuk adik-adik peserta LKDA agar selama kegiatan ini mengikuti kegiatannya dengan serius, sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri nanti bisa didengar dengan baik, dipahami, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada situasi hari-hari ini akibat dampak virus corona, saya pikir ini momentum yang tepat untuk kita refleksikan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang handal dan hebat dalam situasi sulit apapun.
di kemudian hari. Mungkin sekian dulu. Teriring salam. Zelo gelatus sumpro domino deo exercitum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Terima kasih. Sambutan yang mewakili OKP dalam hal ini Ketua Umum Kemas Kupang. Kepada Kakak Yohan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Agus Bajo selaku Dewan Pembina, para senior pendamping, yang saya hormati Pak Ketua Umum bersama jajaran Badan Pengurus, dan yang saya kasihi Ketua Panitia beserta Seksi Kepanitiaan, singkatnya hadirin sekalian yang saya bangga muliakan. Berbicara soal kepemimpinan di lingkungan organisasi, perlu saya sampaikan bahwa pada era sekarang, terlebih khusus para pemuda mahasiswa, kalau dilihat sesuai dengan konteks hari ini, memang lagi terjadi krisis kepemimpinan. Makanya saya perlu menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada teman-teman, terlebih khusus anggota IMAL Kupang yang sudah melibatkan diri dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan anggota ini. Karena memang konteks hari ini kalau kita lihat, terjadi degradasi yang sangat luar biasa, terlebih khusus di orang muda, karena tidak mau melibatkan diri di dalam organisasi ataupun melibatkan dirinya untuk pelajari soal kepemimpinan. Bicara soal kepemimpinan juga, kita tidak selamanya harus menjadi pemimpin untuk orang lain, tapi yang terlebih dahulu yang perlu kita lakukan adalah kita harus memberanikan diri untuk memimpin pribadi kita sematang mungkin, barulah kita boleh punya kesempatan untuk memimpin orang lain atau sekomunitas dengan kita. Hadirin yang saya bangga muliakan, kondisi pandemi COVID pada saat ini memang menyulitkan hampir semua instansi ataupun elemen-elemen mahasiswa yang terlebih khusus bergelut di dunia organisasi, memang mengalami kendala kesulitan untuk kita melakukan konsolidasi ataupun gerakan-gerakan yang bisa menjalankan kita punya program kerja. Tapi saya juga sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Ketua IMAL Kupang bersama kepengurusannya yang sudah melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang menjadi program kerja rutinitas dari IMAL Kupang. Sekali lagi saya mengapresiasi, dan pesan saya untuk teman-teman peserta yang nantinya akan ikut dalam rangkaian kegiatan selanjutnya, saya berpesan supaya teman-teman harus betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, karena memang dari kegiatan yang dimaksud mempunyai tujuan yang sangat penting sesuai dengan tema yang telah diusung, menjadikan teman-teman anggota sebagai seorang yang memiliki jiwa integritas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi, mempunyai leadership dan lain sebagainya. Dan saya juga ingin berpesan kepada teman-teman anggota teman-teman peserta yang akan mengikuti kegiatan ini, untuk belajar soal kepemimpinan tidak selamanya harus di IMAL Kupang. Kita hanya belajar di ruang lingkup yang sama, tapi kita juga harus memberanikan diri untuk keluar dari
setelah IMALFA Kupang, kita juga harus memberanikan diri untuk belajar di OKP yang lainnya. Ada OKP nasional ataupun OKP lokal yang berada di Kota Kupang, mungkin itu kita jadikan sebagai ruang baru untuk kita pelajari, mengenal ruang lingkup baru dan bisa bangun relasi dengan sahabat ataupun teman-teman yang baru. Dan mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya menutupi sambutan singkat saya ini, saya ingin berpesan kepada kita sekalian, terlihat dengan kondisi kita pada saat ini yang lagi diserang oleh pandemi COVID-19, kita pastikan diri kita harus tetap dalam keadaan aman, jaga pola hidup yang sehat, patuhi protokol kesehatan. Kita sama-sama membangun solidaritas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya juga menyampaikan kepada hadirin sekalian, apabila dalam sambutan singkat saya ini, mungkin ada beberapa hal atau dalam tutur kata saya, menyinggung perasaan hadirin sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Teriring salam kami, bukan ngirki berengirae. Terima kasih. Sama-sama. Sambutan mewakili senior IMALFA, Kakak Olan Garek. Kepada Kakak Olan Garek, kami persilakan. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam semua. Dan kesempatan kali ini saya mewakili para senior yang saya hormati Bapak Pembina atau Penasihat Bapak Agus Bajo yang berkesempatan mengikuti kegiatan pada malam ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Yang saya hormati juga para perwakilan OKP dari organisasi lain yang telah melibatkan diri pada malam hari ini. Ya. Pertama-tama puji dan syukur yang telah diaturkan kepada kita semua dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berjumpa lagi walaupun tidak secara langsung. Karena kemajuan teknologi, jadi kita bisa menggunakan virtual Zoom pada malam ini. Dan provisiat untuk panitia dan badan pengurus dan segenap keluarga besar IMALFA yang ada di mana saja, khususnya yang di Kupang, dengan segala macam keterbatasan sehingga kegiatan kita pada malam ini dapat berjalan dengan lancar walaupun kegiatan ini banyak tantangan dan kesulitan yang mungkin yang panitia melakukan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi dan terima kasih juga untuk para peserta yang pada malam ini juga mengikuti dan pada kegiatan malam ini. Untuk para peserta yang mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan dasar anggota, khususnya di organisasi IMALFA, semoga selama kegiatan
tidak ada hambatan dan selalu mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi untuk melatih kepemimpinan diharapkan semuanya mengikuti kegiatan ini. Jadi saya mewakili para senior lainnya meminta semoga untuk adik-adik semua yang mengikuti kegiatan ini supaya serius dalam mengikuti ini kegiatan, walaupun kita tidak saling bertatapan langsung, tapi dengan kecanggihan ini, teknologi kita pada saat ini semuanya kita bisa berjalan dengan baik pada kegiatannya nanti. Jadi sekian dari sambutan dari saya, perwakilan para senior, dengan teriring salam dari saya, teriring salam Zelo Zeratus Dum Prodomino Deo Exercensum. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Kakak Olan. Sambutan pembina dan orang tua Imalfa Kupang, dalam hal ini Bapak Agustinus Bajo sekaligus membuka kegiatan latihan kepemimpinan dasar anggota secara resmi sebagai tanda telah mengikuti kegiatan LKDA. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, yang saya hormati para pemateri, Romo Beni, Romo Novan, dan juga Ibu Santi, dan dua lainnya. Untuk pertama saya menyampaikan propisiat untuk Imalfa Kupang. Saya kembali ke 2017 yang lalu, bulan Desember ya, tanggal 9 bulan Desember 2017, bahwa Imalfa Kupang terbentuk di kota Kupang ini. Kemudian setiap periode, dan ini yang kedua, semasa kepemimpinan Charles, kemudian sekarang dipimpin oleh Alfian. Harapan saya sebagai orang tua, tentu segala sesuatu kegiatan yang menyangkut dengan pendidikan yang dititipkan orang tua untuk datang ke Kota Kupang belajar, itu utama. Ya, itu yang paling utama. Tetapi kegiatan itu untuk membentuk manusia yang mampu bersaing, ya, manusia yang mampu bersaing di era globalisasi, terkhusus dengan tema yang ada, leadership and millennial. Itu ya, setiap Imalfa terus berjuang, terus berusaha belajar membentuk kepribadian, ya, membentuk kepribadiannya masing-masing untuk menjadi atau calon-calon pemimpin Leo ke depan. Saya sangat mengharapkan generasi-generasi muda Leo yang harus bekerja sama, ya, bekerja sama dalam arti ada dua organisasi mahasiswa, Kemas, ya, kemudian Imalfa. Ini tidak boleh ada
tidak boleh ada renggang, ada celah di situ untuk memisahkan diri. Tetap harus koordinasi, komunikasi jadi satu. Bahwa mahasiswa itu adalah generasi-generasi yang kedepannya itu berpikiran luas, wawasannya luas untuk kebersamaan, terkhusus kepada wilayah ya, yang untuk urusan umum ya setiap orang punya kemampuan masing-masing, tapi khusus kepada wilayah kita itu juga harus betul-betul dari setiap kebersamaan itu harus didiskusikan secara bersama untuk melahirkan ide-ide calon pemimpin yang baik menurut generasi muda. Ya, saya dipercayakan menjadi orang tua pembina Imalfa di Kota Kupang. Di sini banyak orang tua LIO yang tergabung dalam satu komunitas LIO yang mengharapkan generasi muda ini harus berpikir fair gitu. Ya. Jadi bekerjalah segiat-giatnya yang sesuai dengan moto Imalfa. Kalau Kemas kan bukan ngerti berenger ai. Kalau Imalfa bekerja sekuat-kuatnya, segiat-giatnya untuk Tuhan Allah dan semesta alam. Itu dua moto yang punya nilai yang luar biasa. Saya dalam situasi ini yang kita semua tahu, yang kita alami sekarang, ya saya pribadi kebetulan belum lama ada kedukaan di keluarga kita. Ada keluarga yang terpapar itu. Tapi ya kita berdoa bahwa di dalam satu komunitas kita dalam situasi aman, baik. Jadi segala sesuatu kegiatan yang kamu lakukan ini satu buat saya mengapresiasi untuk kepemimpinan Alfian, bahwa satu kemajuan teknologi yang diterapkan di saat pandemi COVID ini, ya, dan ini satu teknologi yang bagus, yang sesuai dengan milenialnya itu sudah mengikuti, dan ini terkhusus kepada setiap peserta anggota untuk mengikuti ya, latihan kepemimpinan dasar anggota itu, ya masing-masing berekspresi menunjukkan bahwa mampu berkomunikasi, menciptakan sesuatu hal yang baik, ya. Dan pemimpin itu kan harus dari dasar, ya. Dasar mulai dasar komunikasi. Komunikasi baik, tingkah laku, perilaku baik akan tercipta. Dan itu yang bisa melihat atau yang bisa menilai adalah orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kepemimpinan itu dipimpin untuk memanfaatkan sesuatu kepentingan orang-orang tertentu, tidak. Jadi belajarlah jadi pemimpin, nanti mengikuti arahan-arahan yang Romo, baik pun itu dari dosen yang nanti akan membawakan materi-materi menuju ke tujuan kalian ini. Ya, jadi saya kemarin sore dihubungi Ketua Imalfa periode ini. Ya, saya berharap kegiatan ini
terus dilakukan, dan dengan kondisi situasi sekarang tidak boleh melawan peraturan pemerintah. Ya, saran saya tetap ikuti peraturan pemerintah yang sudah baku, yang sudah disebarluaskan ke seluruh masyarakat, dan Imalfa menjadi satu contoh untuk baik di lingkungan kampus maupun di tempat tinggal masing-masing. Ya. Jadi saya kira itu sambil mengikuti materi-materi itu untuk menjadi calon pemimpin yang baik, ya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dalam 1 minggu, dalam sepekan ini. Mohon dijaga, ya, semua dijaga, karena segala sesuatu akan terjadi dan itu menjadi tanggung jawab satu komunitas atau satu ikatan ini. Ya, jadi kepada ketua saya berharap tetap mengikuti peraturan pemerintah yang ada, sarankan semua anggota peserta sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Ya. Saya kira itu untuk mengikuti selanjutnya acara ini dibuka. Pembacaan berita acara. Ikatan Mahasiswa Alumni Alvares Paga, Imalfa Kupang periode 2019-2020. Berita acara. Nomor 01, Badan Pengurus Imalfa garing 10 Romawi garing 2020. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan latihan kepemimpinan dasar anggota LKDA Ikatan Mahasiswa Alumni Alvares Paga Imalfa Kupang tahun 2020 bertempatan di Kupang, NTT. Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kupang, 4 Oktober 2020. Ikatan Mahasiswa Alumni Alvares Paga Imalfa Kupang periode 2020. Teriring salam, Zelo Zelatum Sum Pro Domino Deo Exercitum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Selanjutnya, penandatangan berita acara. Secara simbolis, saya minta Ketua Umum saksi mewakili OKP Ketua Umum Kimas Kupang secara simbolis, senior alumni KE Olangkare secara simbolis, Dewan Pembina Bapak Agustinus Bajo. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, sebelum saya menutup kegiatan seremonial pembukaan LKDA, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak
kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada seremonial pembukaan ini, secara khusus Bapak Dewan Pembina, Bapak Agustinus Bajo, kakak senior alumni, kakak Olan Gare, terima kasih kakak. Yang mewakili OKP tadi, Ketua Kak Yohan Soar, Yohan Polo, minta maaf. Siap. Ya, terima kasih banyak kakak. Siap. Oke. Dan seluruh keluarga besar Imalfa Kupang dan perwakilan dan juga perwakilan dari OKP tadi yang sudah ikut bergabung bersama kami. Terima kasih banyak dan kami sangat mengharapkan untuk kita semua bisa mengikuti kembali kegiatan seremonial penutup di hari Minggu dengan dalam bentuk kegiatan yang sama seperti yang sekarang kita ikuti. Harapan besar dari kami keluarga besar Imalfa. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada para senior yang selalu setia mendampingi kami. Dari Badan Pengurus, saya mewakili mengucapkan terima kasih kepada Kak Pens Reko, operator. Terima kasih banyak Kak. Terus Kak Charles Mari, mantan ketua, tim pendiri dan ya senior yang setia mendampingi kami. Kak Ayu. Sesuai harapan yang diberikan oleh Bapak Pembina tadi. Terus terima kasih juga kepada Pantia dan adik-adik Pantia semuanya. Terima kasih banyak. Yang di kampung maupun yang mungkin itu. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas izin forum sekalian, maka sidang kehormatan dengan agenda tunggal seremonial pembukaan latihan kepemimpinan dasar anggota LKDA Ikatan Mahasiswa Alumni Alvaris Paga Imalfa Kupang tahun 2020 saya tutup dengan resmi.